izin untuk menyampaikan tinjauan pustaka divisi tentang diagnosis oklusi tuba Eustachius dengan pembimbing Dr. Muyasaroh, SPTHTKL Konsultan MSI Med. Untuk pendahuluan, tuba Eustachius merupakan salah satu komponen dari sistem dari hidung, nasofaring, dan telinga. Secara spesifik, merupakan saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Obstruksi pada tuba Eustachius merupakan suatu abnormalitas pada tuba yang menyebabkan penurunan pada pendengaran. Untuk anatomi dari tuba Eustachius merupakan saluran yang menghubungkan antara nasofaring dengan telinga tengah. Pada 2/3 anteromedial merupakan bagian dari cartilago atau pars cartilago. Untuk 1/3 posterolateral merupakan pars osseus. Pada bagian ini merupakan bagian yang menghadap pada cavum tympani atau disebut dengan protympanum. Kemudian pada pertemuan di antara pars osseus dan pars cartilago disebut bagian isthmus, merupakan bagian yang menyempit. Untuk panjang tuba sendiri pada dewasa rata-rata antara 31 sampai 35 mm. Kemudian terbagi dari pars osseus sepanjang 11 sampai 12 mm dan pars cartilago 24 sampai 25 mm. Pada dewasa membentuk sudut 45 derajat dengan bidang horizontal. Pada anak-anak tuba Eustachius lebih pendek dan lebih horizontal membentuk sudut 10 derajat. Kemudian tuba Eustachius bentuk tubanya bukan berupa corong yang lurus antara telinga tengah dan nasofaring, akan tetapi lebih berbentuk huruf S dengan orifisium tympani lebih tinggi 15 mm dari orifisium pada nasofaring. Kemudian pada pars osseus dengan panjang 11 sampai 12 mm itu kondisinya selalu terbuka. Sedangkan pada pars cartilago pada kondisi istirahat normalnya tertutup kemudian berbentuk seperti celah. Pada potongan melintang bentuknya seperti huruf C terbalik. Kemudian pada pars cartilago dengan pars osseus bertemu di isthmus membentuk sudut 160 derajat. Otot-otot pembuka tuba itu termasuk pada tensor tympani, musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus salpingo-pharyngeus. Kemudian untuk vaskularisasi didapat dari arteri palatina ascendens, kemudian cabang pharyngeal dari arteri maxillaris interna, kemudian arteri yang berasal dari canalis pterygoideus, kemudian arteri pharyngeal ascendens dan arteri meningia media. Kemudian drainase vena itu menuju ke plexus venosus pterygoideus. Kemudian drainase limfatik itu menuju ke limfonodi retrofaring dan cervical bagian dalam. Untuk inervasi itu pada orifisium pharyngeal itu dari ganglion oticus, kemudian nervus venopalatina dan plexus pharyngeal. Untuk sensorisnya didapat dari plexus tympanicus dan plexus pharyngeal. Untuk simpatis dari ganglion venopalatina, ganglion opticus, nervus 9 atau glossopharyngeus, nervus petrosus dan nervus carotico-tympani. Untuk fungsi tuba Eustachius sendiri terdiri dari fungsi ventilasi, yaitu mempertahankan tekanan udara di dalam cavum tympani sama dengan tekanan udara di luar atau sama dengan tekanan atmosfer. Kemudian fungsi drainase, yaitu mukosa cavum tympani dan tuba Eustachius memiliki sel-sel yang menghasilkan sekret. Tuba Eustachius mengalirkan sekret ini dari cavum tympani ke arah nasofaring dengan transport. Sebentar Pak, halo, masuk kan? Oh ya, cek
suara. Yuk, lanjut. Baik, dokter. Kemudian fungsi proteksi. Pada keadaan normal, tuba Eustachius selalu dalam keadaan tertutup sewaktu istirahat, sehingga dapat menghalangi sekret dan kuman dari nasofaring masuk ke dalam kafum timpani. Berikut adalah gambaran dari fungsi tuba Eustachius. Kemudian gangguan fungsi tuba Eustachius itu merupakan sindrom dari kumpulan gejala dan tanda yang mengarah pada gangguan ventilasi dari tuba Eustachius. Ketidakmampuan tuba Eustachius untuk menjalankan fungsinya secara adekuat. Penyebabnya bisa karena adanya obstruksi di tuba Eustachius yang ditentukan berdasarkan tanda dan gejala terkait di disregulasi tekanan pada telinga tengah. Untuk gangguan fungsi tuba Eustachius itu terbagi jadi 3, yaitu gangguan pada fungsi dilasi, dibagi menjadi obstruksi fungsional, obstruksi secara dinamis, ataupun pada obstruksi anatomi. Kemudian disfungsi Eustachius, tuba Eustachius dikarenakan pada baru trauma, kemudian disfungsi Eustachius karena patolus. Untuk klasifikasinya bisa pada gangguan pada tekanan, regulasi tekanan atau untuk ventilasinya, kemudian bisa karena penurunan untuk proteksinya, bisa karena impairment pada clearance-nya. Kemudian untuk diagnosis obstruksi tuba sendiri itu bisa didapatkan nyeri telinga atau otalgia, sensasi popping, kemudian tinnitus, bisa terjadi gangguan keseimbangan atau bahkan vertigo, kemudian aural fullness, terasa penuh pada telinga, kemudian juga clogged air atau sensasi seperti di dalam air. Untuk gejalanya bisa didapatkan retraksi dari membran timpani, kemudian pergerakan kaku pada membran timpani, adanya transudat di belakang membran timpani, kemudian gangguan pendengaran konduktif. Untuk pemeriksaan bisa dilakukan otoskopi maupun nasofaringoskopi. Pada otoskopi bisa didapatkan retraksi pada membran timpani, kemudian membran timpani bisa didapatkan keruh, kemudian refleks cahaya menurun. Pada membran timpani yang cembung, kadang disertai gambaran adanya cairan. Untuk pada nasofaringoskopi bisa didapatkan inflamasi yang berdekatan dengan orificium tuba Eustachius, kemudian adanya neoplasma, atau bisa jadi karena jaringan parut atau lesi lainnya. Untuk pemeriksaan, bisa untuk pemeriksaan secara subjektif berupa tes falsafah, tes Toynbee, tes Politzer, dan kateterisasi tuba. Untuk secara objektif bisa dengan timpanometri, manometri, sorometri, dan fototubometri. Untuk tes falsafah itu positif jika didapatkan ada patensi atau distensi tuba, kemudian membran timpani intak, dia akan tampak cembung dan menandakan fungsi tuba itu baik. Untuk perforasi, kemungkinan ada aliran udara pada CAI. Untuk tes point B, tekanan positif pada nasofaring bisa diikuti, kemudian diikuti dengan tekanan negatif. Pada tuba yang terbuka, membran timpani akan tertarik ke dalam atau retraksi. Kondisi ini lebih akurat dilakukan dengan manometer. Untuk tes Politzer akan positif jika kelebihan tekanan pada nasofaring diteruskan ke telinga, kemudian dilakukan auskultasi akan terdengar tiupan yang bising dan membran timpani tertarik ke lateral.
positif jika terjadi patensi tuba. Untuk kateterisasi tuba dilakukan dengan pemberian tekanan melalui tuba Eustachius melalui nasofaring. Kemudian dilakukan auskultasi. Jika tuba terbuka akan terdengar suara tiupan yang rendah. Jika ada obstruksi pada tuba relatif, kemudian didapatkan suara tiupan yang tinggi. Untuk manometri itu untuk mengukur tekanan telinga tengah yang dapat dicatat dengan alat manometer. Pada membran timpanum intak terjadi perubahan tekanan pada CAE. Untuk perforasi dengan intratimpanik manometri. Untuk tesnya bisa dengan tes inflamasi dan inflasi dan deflasi. Untuk sonotubometri, tuba Eustachius terbuka saat menelan perubahan suara dan tekanan. Tuba Eustachius tertutup, tidak ada suara yang tercatat. Untuk tes inflasi dan deflasi itu untuk menggambarkan adanya fungsi aktif dan pasif dari tuba Eustachius, terutama pada membran timpani yang perforasi atau terpasang grommet. Tes inflasi deflasi ada 3 tahap. Pertama dengan tekanan diukur pada waktu resting atau istirahat. Kemudian pasien diminta untuk menelan selama 3 kali. Kemudian dicatat setelah terjadi keseimbangan tekanan pada membran telinga tengahnya. Kemudian pasien diminta untuk menelan kembali. Kemudian yang kelima, timpanogram mencatat kembali hasil keseimbangan di atas. Kemudian tekanan di dalam kanalis akustikus direndahkan menjadi minus 200 mm H2O, kemudian yang menyebabkan terdorongnya gendang telinga ke arah lateral disertai pengurangan tekanan di dalam telinga tengah. Kemudian subjek diminta untuk menelan kembali sehingga udara mengalir ke nasofaring melalui dari dalam telinga tengah. Kemudian subjek berhenti menelan, kemudian diukur timpanogram mengukur adanya tekanan positif, kemudian subjek menelan lagi untuk mengurangi tekanan positif tersebut. Bila berhasil, udara mengalir dari telinga tengah ke dalam nasofaring. Kemudian pada akhirnya akan terjadi keseimbangan tekanan di 0 dapa. Kemudian tes swallow Toynbee dan falsafa menggunakan audiometrik impedance, tekanan positif, kemudian tekanan negatif antara 200 mm H2O, kemudian pasien diminta untuk menelan dengan manuver falsafa dan Toynbee. Keadaan normal setelah menelan dapat mengembalikan tekanan ke 0 mm H2O. Untuk ringkasan, tuba Eustachius merupakan suatu sistem organ. Tuba Eustachius menghubungkan nasofaring dan telinga tengah. Fungsi utamanya adalah sebagai pengatur tekanan atau ventilasi, kemudian sebagai proteksi telinga tengah, sebagai clearance atau drainase dari cairan dari telinga tengah. Fungsi utamanya adalah sebagai regulasi tekanan atau ventilasi, di mana pendengaran akan optimal jika tekanan gas di telinga tengah relatif sama dengan tekanan udara di kanalis auditorius eksternal. Obstruksi tuba Eustachius dapat terjadi secara fungsional atau mekanik atau bahkan keduanya. Obstruksi mekanik disebabkan dari bisa karena penyebab intrinsik seperti peradangan atau alergi, atau penyebab ekstrinsik seperti tumor di nasofaring. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hendra. Tadi judulnya apa? Oklusi tuba. Oklusi tuba rubra. Diagnosis oklusi tuba. Ya, terus apa tanda gejalanya? Izin dokter, tanda gejalanya bisa berupa
nyeri pada telinga, dokter. Kemudian Ada nggak tadi? Saya nggak yang coba lihat. dia, dokter. Nah, diagnosis. Nah, ini dokter. Nyeri pada telinga, dokter. Kemudian sensasi ada suara pop gitu, Penuh. dokter. Popping. Oh, ya Kemudian terus? ada tinnitus. Kemudian bisa adanya gangguan keseimbangan atau bisa bahkan vertigo. Kemudian bisa didapatkan aural fullness, pada telinga terasa penuh. Kemudian seperti sensasi seperti di dalam air, dokter. Terus itu tanda ya, bukan gejala ya, retraksi membran timpani, gangguan Iya, dokter. pendengaran, nah itu kan tanda ya. Jadi Oke, tanda dokter. dan Ada, gejalanya dokter. apa, itu harus diketahui, kemudian pada kasus-kasus apa terjadi oklusi tuba. Tadi ada yang mekanik sama obstruksi ya. Iya, dokter. Apa tadi terakhir? Terakhir kamu Intrinsik, cerita dokter. apa? Ini, dokter. Intrinsik Secara dan intrinsik. ekstrinsik. Iya, dokter. Yang intrinsik oleh karena Seperti peradangan pada alergi, dokter. Untuk yang ekstrinsik seperti adanya tumor tumor di nasofaring. nasofaring. Iya, Ya, dokter. jadi itu perlu diketahui untuk kasus-kasus yang kira-kira menyebabkan oklusi tuba. Biasanya sih pasien datang dengan oklusi tuba dulu, baru kita mencari kausanya apa. Nah, kemungkinan-kemungkinannya itu seperti tadi yang disampaikan. Kalau ada tanda gejala dari oklusi tuba, berarti kita harus memastikan diagnosis dengan pemeriksaan penunjang apa Pak Indro? Pemeriksaan penunjang bisa dilakukan dengan secara subjektif maupun secara objektif, dokter. Ya. Untuk subjektifnya dengan tes falsafa, dengan tes Toynbee, Politzer, dan kateterisasi tuba, dokter. Untuk objektifnya bisa dengan timpanometri, manometri, sonometri, dan fototubometri, dokter. Ya, yang di tempat kita apa? Yang sederhana dan mungkin itu bisa untuk patokan di daerah. Kalau itu kan lengkap secara teoritis ya, tetapi belum tentu alatnya ada dan misalnya ada pun kadang tidak dilakukan. Nah, ini yang untuk penunjang memastikan adanya oklusi tuba itu memakai alat apa, kemudian gambarannya seperti apa. Bisa dengan timpanometri, dokter. Pada timpanometri bisa didapatkan tekanan pada telinga tengah itu negatif, dokter. Jadi nanti pada gambarannya bisa didapatkan gambaran tipe C, dokter. Ya, terus? Bisa juga dengan teknik falsafa, dokter. Untuk falsafa untuk jika pada teknik falsafa, jika pasien diminta untuk menutup hidung dan menghembuskan napas, itu jika membran timpani cembung, maka patensi itu baik. Kemudian baik ya. Ya, yang sederhana seperti itu ya, tanpa alat. Iya, dokter. Kemudian dengan alat pakai timpanometri. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya untuk di klinisnya. Ada ini enggak teman-teman yang mau bertanya? Atau mungkin ada Dokter Ayu tadi di situ? Iya, Dok. Mungkin ada nambahin Bu Ayu. Iya, Dok. Makasih, Dok. Kalau oklusi tuba penyebabnya apa ya, Pak? Ada nggak di sini tadi? Karena kalau untuk menentukan diagnosis, kita kan harus tahu patofisiologi. Itu kan oklusi tuba bukan diagnosis ya? Apa suatu diagnosis? Nah, berarti diagnosisnya apa? Bedanya dengan otitis media akut stadium 1 apa? Pada otitis media stadium akut itu terjadi stadium 1, Mas. Koma stadium 1. Oh iya, dokter. Koma stadium 1 itu terjadi awalnya terjadi oklusi pada tuba, kemudian
terjadi gas di dalam telinga tengah itu terserap, kemudian terjadi retraksi pada membran timpani, bisa terjadi juga terjadi transudasi dari mukosa, bahkan bisa terjadi perdarahan, kemudian bisa menimbulkan otitis media. Berarti itu perjalanan penyakit ya? Berarti Iya, kan oklusi tuba bukan suatu diagnosis. Iya, dokter. Nah, terus gimana? Kalau bukan suatu diagnosis, apakah bisa dibuat suatu diagnosis oklusi tuba gitu? Mohon izin dokter, berupa gejala dokter dari penyakit dokter. Jadi harus dicari kira-kira penyebab oklusi tubanya itu apa, gitu kan Pak Indra? Iya dokter. Nah, pada umumnya yang menyebabkan oklusi tuba itu kita harus tahu apa saja. Dari situ nanti kita bisa melihat kira-kira penyebab dari pasien tersebut apa yang dominan. Karena oklusi tuba kan bisa disebabkan oleh berbagai macam tadi, dari intrinsik dan ekstrinsik itu kan. Iya dokter. Ya. Mungkin judulnya bisa ini ya, beberapa pemeriksaan terkait gangguan fungsi tuba atau oklusi tuba. Jadi nanti di situ membahas tentang timpanometri, falsafa, kapan boleh falsafa, kapan tidak boleh. Kan kayak tadi ada falsafa, salah satu pemeriksaan sederhana. Padahal kita tahu kalau ISPA kita nggak boleh melakukan falsafa. Nah, mungkin itu bisa gimana dok? Lebih kepada pemeriksaan terkait keluhan oklusi tuba gitu. Karena tadi saya lihat di sini fokusnya di pemeriksaannya. Ada sonotubometri, ada Toynbee, ada timpanometri. Jadi bukan diagnosis oklusinya, tetapi beberapa pemeriksaan terkait gangguan fungsi tuba atau oklusi tuba. Di dalamnya kan udah sama nih, udah ada, cuma judulnya aja mungkin yang kurang pas. Ini rencananya untuk departemen nggak, Pak Indra? Izin dokter, ya, untuk departemen dokter. Oh, rencananya mau ke sana. Iya, jadi memang harus dirubah itu untuk bisa pas antara judul dan yang ditulis ya. Kemudian bagusnya juga dikasih contoh-contoh kasus gitu. Baik dokter. Diagnosis banding ya. Iya dokter, baik dokter. Ya, terkait gangguan fungsi tuba, karena CA nasofaring kan juga oklusi tuba. Iya dokter, ya, bisa dokter. Diagnosisnya adalah CA nasofaring, jadi makanya mungkin judulnya aja, karena isinya sih mengarahnya ke pemeriksaan ya tadi ya. Lebih banyak ke arah sana. Ya, karena diagnosis oklusi tuba bukan diagnosis juga. Baik dokter. Jadi sudah diperbaiki ya Pak Indra ya. Yang sonotubometri boleh lihat Pak. Mungkin bisa untuk belajar juga dok. Sonotubometri. Atau kalau misalnya mau, ini NO kan ya? Membahas sonotubometri aja gimana? Judulnya sonotubometri. Nanti kan di dalamnya isinya sama begini. Gimana dok? Jadi ini TP kan dok? TP betul. Nah, ya maksudnya ini lebih informatif dan ini kan sepertinya di beberapa negara sudah berkembang pemeriksaan ini. Di Indonesia kan belum ada, dan RSCM misalnya klaimnya punya, tapi hakinya kan belum keluar dok. Jadi mungkin kalau nanti keluar kita sudah tahu gitu. Bisa boleh juga. Boleh. Kan isinya sama aja, cuma lebih detail di sonotubometrinya. Lebih fokus di situ gitu dok. Ya boleh, nggak apa-apa. Mungkin juga dikaitkan dengan klinis ya, tidak murni alat tok gitu. Iya, maksudnya
secara keseluruhan mulai dari alat sampai penggunaannya untuk apa saja. Biar kita semua tahu. Ya sudah. Ada teman yang ini enggak mau bertanya atau usul? Silakan. Kalau enggak ada, ini masih ada satu lagi, cukup waktu enggak? Nanti ada kuliahnya siapa? Sudah nggak ada, Dok? Oh, enggak ada ya? Nggak ada. Apa itu? Kita malah yang ada acara ada kedua. Pak Heri mau baca apa NIHL? Pak Heri ada nggak? Katanya kok mau baca. Mohon izin, Dokter. Ada? Ada, Dokter. Mau baca sekalian? Silakan. Iya, Dok. Baca modul, Dokter. Oh, modul ya? Modul Iya, apa? Gangguan pendengaran akibat bising, Dok. Oh iya, silakan.